Assalamualaikum, salam kenal. Yuk belajar bareng secara bersama. Cuan bos. Kepada para sahabat Abangku Bisa dimanapun berada, semoga saat ini dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Sebelum kita masuk ke perbaikan unit ini, alangkah baiknya agar bisa memudahkan dalam pemahamannya, kita simak sejenak terkait dengan diagram listrik elektromotor fan ini, ya. Nah, pada elektromotor ini ya, akan keluar 5 kabel, yaitu kabel biru, kabel hitam, kabel merah, kabel coklat, dan kabel abu-abu. Ya. Nah, colokan listriknya atau input powernya itu kabel biru dan kabel coklat. Ya. Nah, pada kabel hitam ya, ini terhubung dengan fuse, di mana fuse itu ada di dalam gulungannya namun bisa dibuka. Kabel hitam terhubung dengan kapasitor dan input power warna coklat ya. Kabel biru terhubung dengan kapasitor, di mana kabel biru ini sebagai starting. Kemudian C3 kabel merah terhubung dengan saklar speed 3 ya. C2 kabel berwarna coklat terhubung dengan saklar speed 2, dan C1 kabel warna abu-abu terhubung dengan saklar nomor 1. Saklar ini terhubung dengan kabel input power warna biru. Nah, pada lilitan sekunder memiliki hambatan 305 ohm dan pada primer memiliki hambatan 220 ohm ditambah 63 ohm ditambah 63 ohm lagi ya. Nah, ini adalah kapasitor ya. Untuk fan ini ya, memiliki muatan kapasitor 3 mikrofarad. Bagi kawan-kawan yang masih belum atau kurang memahami terkait dengan diagram listrik yang baru saja saya jelaskan, tidak perlu berkecil hati. Tanpa paham dengan hal ini pun, insya Allah akan bisa melakukan perbaikannya dengan baik. Marilah kita memulai perbaikannya. Langsung saja dikerjakan. Diawali dengan membuka cover blade depan dengan cara dicongkel ke atas ya, secara berputar ya, mudah dikeluarkannya ya. Lanjut kita putar baling-baling, ternyata tidak mancet. Berikutnya kita tes ya, tes kabel input power dengan menekan pit 1, 2, dan 3 ya. Ternyata tidak ada nilai yang keluar, artinya kabel tidak terhubung ya, atau putus, ataupun fuse di dalam dinamo yang terputus ya. Kita lanjutkan saja, nanti kita lakukan pengetesan. Kita buka dengan melepas 4 baut tutup box saklar, di mana di dalam box ini ada 5 kabel dari gulungan dinamo, 2 kabel untuk kapasitor ya, dan 2 kabel input power, yaitu warna
warna coklat ya, itu input power, dan warna biru ya. Kemudian 5 kabel itu ya, kabel hitam, kabel abu-abu, merah, biru, dan coklat ya. Itu kabel abu-abu speed pertama, coklat speed kedua, dan kabel merah speed ketiga ya. Kita langsung lakukan pengetesan untuk kabel input power ya. Kabel biru dulu ya, terhubung ya, tidak putus. Kemudian kabel coklat juga terhubung tidak putus, artinya kabel input power tidak masalah. Kita tes speed 1 dan speed 2 ya, ada nilainya 62 ohm. 1 dan ketiga 124 ada nilainya. Kemudian speed 1 ke kabel speed biru ada nilai juga ya, nilainya 600, nilainya naik, artinya sementara kesimpulannya kabel kawat gulungan dinamo itu tidak ada yang putus. Lanjut kita tes kabel R, yaitu kabel warna biru, di mana kabel ini terdapat fuse di dalam gulungan dinamo ya. Tes kesambungan dengan kabel yang lain, tidak boleh nempel jari ya, tidak ada nilainya ya, tetap ada displaynya OL. Tidak ada nilainya juga ke speed 2 dan speed 3 juga tidak ada nilainya. Benar kesimpulannya, dinamo terputus. Lanjut kita membuka blade-nya ya, baling-baling kipas dengan kunci L nomor 4 mili ya. Dilanjut dengan membuka baut dinamo, ada 4 ya, sudah terlepas. Ya, kita keluarkan spoknya dari blade bagian belakang ya. Lanjut kita melepas cover belakang dinamo ya. Kita melepas baut-baut rumah dinamo, ada 4 ya, tidak keras, yang penting obengnya cukup bagus. Perhatikan antara rumah dinamo atas dan bawah ada celahnya, kita bisa congkel dengan obeng min ya, mudah, tidak perlu menggunakan palu ya. Hati-hati ada kabelnya, kita tekan supaya saat tutup diangkat tidak tegang ya, tidak putus ya, karena rawan putus. Kalau putus kawat dinamo akan rusak ya. Ini sudah terlepas ya, perhatikan ya. Kita akan melepas tutup rumah bawahnya ya, dengan benda yang panjang ya, mudah ya, tidak keras ya. Ini sudah terlepas ya. Nah, perhatikan kawan-kawan, itulah kecil ya, warna hitam kotak itu adalah fuse-nya ya. Kita untuk menarik fuse dengan memutus tali ikatnya ya, dengan menggunakan guntingan kuku ya, jepitan kuku ya. Itu benang-benangnya sudah putus ya. 2 kabel itu yang warna putih itu adalah kaki dari fuse ya. Kakinya ada 2, kita putus saja ya, kita putus, kita buang kita buang. Nanti bagian sarungnya yang ujung kita kupas sedikit ya. Ya, perhatikan yaitu ya
sudah dikupas, kemudian kedua kakinya dilintir dengan tang, kemudian kita isolasi ya, ujungnya diisolasi ya. Rapikan, kemudian kita ikat dengan benang nilon ya. Ikatannya harus kuat, harus cukup. Akan lebih baik lagi jika setelah diikat dilapisi dengan vernis ya, dioles dengan vernis untuk tembaga ya, untuk gulungan tembaga ya. Diikat kencang, rapikan, kita gunting ya. Jangan lupa kasih minyak ya, ada busa penyimpanan minyak di sekeliling bosnya ya. Ya, satunya juga diberikan minyak ya, agar tidak menahan ya, mumpung sedang dibuka ya. Ya, minyak yang digunakan adalah minyak isolator ya, khusus untuk kompresor, banyak yang dijual, bisa digunakan, ataupun minyak sayur juga bisa, tapi cukup beberapa tetes ya. Ya, sudah dipasang. Oke, kita pasang asnya ya, lubangnya harus sesuai ya. Dilanjut dengan baut ya, dipasangkan bautnya ya, ada 4. Pasang dengan cara disilang, harus sama rata, kemudian pukul asnya beberapa kali kanan kiri agar balance ya, agar balance. Oke, kita tutup cover belakangnya ya. Kita masukkan bantalannya ya, untuk menempel di cover belakang ya, agar meredam getaran ya. Lanjut kita tutup box saklar ya, bautnya dipasang kembali ya. Kita masukkan kembali di blade belakang, itu ada kaki 4 untuk memasang bautnya. Ya, kita pasang keempat baut ya, harus kencang ya. Lanjut pemasangan boxnya, box saklar ya, ada 2 baut kanan kiri. Lanjutkan pasang blade-nya, pasang baling-balingnya dengan kunci L ya, harus masuk sempurna. Kencangkan
ya, lancar, tidak menahan. Lanjut ke pemasangan cover bagian depan. Oke. Ya, kita tes sekarang. Hasilnya sempurna. Ya, speed 1, speed 2, speed 3 bekerja dengan mantap.